enggak seorganisasi doang, enggak semadhab doang, banyak. Ada yang nanya, Ustaz, apa itu kalau di kampung saya lebaran itu orang banyak baca Yasin dikubur dalam, apa hukumnya orang ngaji dikubur? Haram. Begitu orang ngaji dikubur. Lagi ngaji dikubur, hukumnya haram hidup. Jadi enggak mau ribut. Begitu kalau saya itu begitu. Apa hukumnya orang ngaji dikubur? Ya, hukumnya apa menurut orang Pondok Pinang? Emang apa haram? Orang lagi ngaji dikubur, hukumnya iya haram. Kalau lagi ngaji kubur, jadi ikut aja nggak apa-apa. Bukan begitu maksud saya, kata dia. Jelas saya begitu. Saya banyak kali tanya, maklum aja sama orang. Ada orang pakai biru-biru, Ustaz, apa hukumnya mendoakan orang mati? Haram. Doain orang biar sehat, biar panjang umur, murah rezeki. Jangan doain orang mati. Haram. Doain orang mati, doain orang biar sehat, bagus. Jadi maklum aja mohon, biar kita orang kagak ribut. Naik mobil jalanan motor, buang aja ada motor, mampus dulu. Aduh, gak bahagia. Bener aja habis naik motor dulu nyungsep ke motor, jatuh. Apa kata gua, emang doa gua memanjur? Kata kita masuk kantor, dapat WA ponakannya wafat kecelakaan naik motor. Dia pinjam motor temannya pakai helm, nggak lihat kalau kita omnya yang disalib. Nyesel aja karena maklum. Oh, mungkin dia lagi ngejar-ngejar warisan, buru-buru, udah gitu jadi kan nggak ribut. Apalagi jalanan ibu kota nggak pakai tajwid, ya kan? Gitu. Ya Allah, dari pasar berat lewat sini, ya kan begitu ya. Siapa yang begitu tuh? Maklum aja. Kok ini ngelawan arah? Mungkin dia lagi buru-buru. Gitu aja lah. Jadi nggak ribut kita. Jadi kalau diributin pegel. Lihat tuh di WA tuh, bikin ribut aja, bikin pegel aja. Tapi bikin pegel masih aja ngangkot di grup itu. Kan ada yang kayak begitu ya. Capek apa? Maklumin aja. Tuh begitu. Ghafurun aja. Dua, man'uka tajhala. Kita jangan berperilaku seperti perilaku orang bodoh. Begitu kita orang lain salah, kita kudu maklum. Kita jangan berlaku salah, jangan berlaku salah. Kerjain yang benar-benar, biar orang tidak buruk sangka sama kita. Cegah diri kita mengerjakan pekerjaan yang menimbulkan orang buruk sangka sama kita. Lah kita jalan ke bar, main kita dugem, begitu enggak begitu dugem kita itu. Orang kata tuh
ngapa itu orang majelis kok dugem tuh? Namanya kita tidak menjaga kehormatan diri, padahal kita nggak begitu sih, pengen nasehatin orang di tempat kelabing, kan orang nggak tahu. Maka kita harus menjaga diri kita, jangan sampai muncul orang berprasangka buruk kepada kita. Jaga. Tuh kayak begitu. Jangan. Jadi enak begitu. Jaga diri kita, jangan sampai jadi bahan kecurigaan orang. Buatlah kita yang baik, lakukan sesuatu yang dituntun oleh ajaran Nabi gitu. Berikan kita sama orang lain sesuatu yang baik, begitu. Itu namanya manauka tajhala. Tajhala itu ada an-tajhala, ada an yang disimpan karena syair. Jadi kita kudu mencegah diri kita daripada mengerjakan perilaku-perilaku orang salah, biar orang tidak berprasangka buruk kepada kita. Jalanin kita yang benar. Kalau kita sudah menjalani yang benar, orang berpikiran macam-macam sama kita, itu urusannya. Yang penting kita sudah menjalankan prosedur sesuai syariat. Begitu. Orang berpikiran macam-macam itu urusan. Yang penting kita tidak melanggar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jangan kita menimbulkan pikiran orang yang macam-macam. Ini biar selamat. Jangan mengerjakan sesuatu yang menimbulkan tuhmah, kecurigaan orang, negatif orang, pikiran negatif orang. Kerjain aja yang bagus-bagus sesuai tuntunan syariat. Jangan kalau kita mengerjakan sesuatu yang enggak bagus, lalu kemudian kita kumpul-kumpul di situ tempat enggak bagus, lalu orang berpikiran yang kagak sama kita, itu mah jangan salahin orang, salah diri kita. Ngapa kita mainnya di situ? Kalau kita bergaul dengan tukang las, kan kita dapat, walaupun nggak kena apinya, dapat bau busuknya. Ini bukan menghina las, bukan, perumpamaan. Kita bergaul di tempat sampah, walaupun kita nggak kena najisnya, kan kita kena udaranya. Salah kita kayak begitu, jadi jelek begitu, akhirnya dipanggil cebong aja, gara-gara begitu, kadrun, jadi ribut. Kita jangan mengerjakan sesuatu yang bakal menimbulkan fitnah, begitu. Jangan, biar kita selamat, biar kita selamat. Jangan. Jadi kita ama orang memaklumi, tapi ama diri kita jangan memaklumi. Kudu berbuat yang terbaik untuk orang lain.
Tapi orang lain berbuat tidak terbaik buat kita, kita kudu maklumi. Tapi diri kita jangan memaklumi diri kita berbuat tidak baik. Artinya kita kudu berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kerjakan apa saja yang manfaat buat orang. Begitu, itu kunci bahagia. Apa? Ama orang lain kudu maklum, ama diri sendiri kudu banyak curiga. Ama diri sendiri, ngapa saya ya udah dikasih nikmat sama Allah, bertahun-tahun aman, bertahun-tahun kehidupan normal, cuman saya ini ada COVID aja sama Allah ngeluh mulu. Ngapa gua jelek ya sama Allah? Sama diri sendiri mah kudu curiga. Jangan maklum sama diri sendiri. Kalau kita kan dibalik, diri kita pengennya dimaklumi, orang lain enggak. Tuh itu sumber malah petaka. Makluman sama orang lain, ya kurang-kurang dikit azan maklum aja. Azan kayak begitu kayak begitu azan nyela mulu, dia azan kagak. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Itu jangan gitu. Maklum sama orang lain, tapi diri kita jangan begitu. Jadi berikan sama orang lain yang terbaik, biar kita bahagia. Apa sebisa kita, begitu. Apa aja. Kalau kita enggak bisa membantu orang, jangan nyusahin orang. Kalau kita enggak bisa nyenengin orang, jangan nyakiti orang. Itu kunci bahagia, kata yai kita. Ketiga, saya singkat tapi enggak lama. Wa takuna min saibil unasi aisa. Kalau orang pengen bahagia di dunia, dikubur di akhirat, kita jangan tamak, jangan ngarep-ngarep pemberian orang, jangan kita minta diberi, jangan. Enggak kebagian kita daging kurban. Emang dasar ini pengurus baru ini, emang dia sentimen banget sama gue, emang kelakuannya begitu. Kita jangan ngarep-ngarep pemberian orang, pantang mengemis. Rasulullah tuh tidak pernah seumur hidupnya mengemis, enggak pernah. Nabi tuh, tapi kalau orang beri, beliau terima sebagai hadiah. Tapi minta, tidak. Itu Nabi itu begitu, tidak pernah minta-minta. Nabi bagi duit itu tidak ada. Orang bagi terima. Jadi sehingga orang menyenangkan. Begitu, enggak ngarep-ngarep pemberian orang. Itu mau ditandai. Tahun lalu proposal tuh saya ajuin nama ini ada 100 nih. Kan kita nggak tahu tahun ini dia ada duit apa kagak, usahanya maju apa kagak, kan kita nggak ngerti sama dia. Usahanya lagi maju apalagi nyungsep, kita kasih proposal air, kata dia, ini orang kagak ngerti banget, dia lagi susah tuh, begini lagi susah begitu.
kayak begitu. Jadi jangan banyak berharap kepada orang. Orang demen sama kita karena nggak banyak minta sama orang. Sama orang tuh nggak banyak minta, kunci pengen dibagi. Enggak, kalau bahasa kita nggak banyak tuntut. Sama kita punya bini dah seadanya, dikasih apa? Kita nyama tangga, makannya apa hari ini? Sate. Besok lagi makannya sate. Sate mulu. Diintip, kok tempe? Iya, sayur tempe. Sate. Sayur. Cakep bahasa. Jadi enak aja. Nikmat aja. Jadi hidup enak. Jadi tidak banyak menuntut orang untuk peduli kepada kita. Begitu. Itu begitu. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana rahasia dicintai orang lain? Jangan banyak meminta apa yang di tangan orang. Ya. Begitu. Biar didemenin orang, demenin orang. Enggak minta, enggak, jangan. Itu dilakukan oleh Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'adami. Ini bacaannya ini di Pondok Pinang sampai tamat, sampai ganti tampil qafilin, sampai wafat mati. Bacanya ini dan hidupnya begitu. Orang kasih terima, nggak kasih kagak apa-apa. Begitu, nggak ngarep-ngarep sama orang. Begitu, nggak ngarep-ngarep sama orang. Itu begitu. Kalau kita pengen selamat, pengen bahagia, jangan banyak berharap dibantu orang. Jangan banyak berharap bantuan orang. Jangan. Itu bahagia. Kalau mau berharap sama Allah aja, orang-orang harusnya Allah dengan ratibul hatta, dengan dalail, dengan sholawat, begitu. Kayak begitu. Tahaddus bin ni'mah, kalau bikin acara tuh begitu. Ada kiai, kami punya guru, salah satunya Yai Jurjani Maya, ada di dalail, nyuruh begitu. Bisa enggak Anda hormati teman-teman majelis Anda? Kata kita, bagaimana maksudnya? Kasih makanlah dia. Kata saya, bismillah, asal diredhoi bisa. Ya, saya doain bisa. Itulah kita bikin acara. Kalau mau saya dongengin, kenapa bikin acara tuh di Serang? Kalau maulid tuh ngapa enggak di Bintaro gitu? Karena enggak cukup duitnya kalau bikin di Bintaro. Saya kan tidak pernah ada proposal maulid saya, tak ada. Dari mana? Dari duit sendiri, sepakat dengan istri. Berapa ribu jamaah aja kita kasih makan. Kalau ada jamaah ngasih, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Tiap tahun, dari tahun 2000-an, begitu suruh ngasih makan siapa aja jamaah majelis. Begitu. Ada yang hitung
Bisa Avanza 3, ya bisa. 15.000 orang untuk ngasih makan, bisa. Tapi cukup. Kalau di Jakarta nggak dapat, biayanya nggak cukup, saya harus minta proposal. Begitu penyebabnya. Bikin acara di Serang, kalau pengen tahu rahasianya atau musabab, kalau di Serang yang masak tuh ada 200, sukarela. Ada duit kami bantu, enggak ada duit hari kami kasih upah, enggak ada duit enggak apa-apa, ringan di kami. Itu aja. Kalau acara di Serang yang masak enggak kita bayar. Kalau di hari ada jamaah yang ngasih duit sama saya buat ngasih dia pada begitu. Buat makan tanggung jawab kami semuanya dari dulu. Caranya kalau kami mau dongengin, moga menjadi ibroh buat teman-teman asatid yang ngaji. Kalau kami tuh diajarin, kalau ada maulid sejak awal ada maulid ceramah, semua duit ceramah saya, kalau bahasa kasarnya haram dimakan sama bini kita, sama anak kita, buat maulid. Begitu. Kalau dia makan tuh dari awal, sepakatnya saya dengan istri tak boleh makan. Buat apa? Buat maulid itu modalnya maulid. Begitu. Maka kemarin tuh yang disebut dalailan tuh, kalau mau dongeng, kalau enggak boleh juga ini Pak Kapolsek saya ngadain acara, karena saya ini ngisi acara maulid, walaupun tak banyak COVID ini, duit ini saya mau bakal bagi-bagi, sebab saya kudu ngasih makan jamaah saya, pesan guru saya, setahun sekali semuanya kudu saya hormati. Maka makan bebas, siang, pagi, mau pulang, mau makan. Itu begitu. Udah sepakat dengan istri, tak boleh banyak ngarep sama murid begitu. Dan itu pesan juga mualim Sabiana begitu. Jadi itu yang ada yang bantuin, ya alhamdulillah, ada yang bantuin. Maka tidak ada proposal dari dulu, sebab saya tidak pengen yang masuk surga orang lain nantinya berdiri di pintu surga ngadain maulid, ini dari si Anu, ini dari sana. Kita tempat doa, nggak masuk surga, lu ngajak doa. Maka kalau saudara mau ngadain maulid, ngadain apa aja, kita dulu panitia yang duluan biar seperak itu. Ini ada orang 10 panitianya, upah berapaan semampunya, mampunya 5.000, 10.000, 10.000. Inilah namanya kemampuan. Kurangnya minta bantuan. Jangan minta bantuan dulu, kurang besar ganjarannya. Yang nggak mampu baru minta tolong. Kalau mampu jangan. Tuh begitu. Kayak begitu. Itu dilakukan. Ya moga sampai akhir hayat saya begitu. Kayak begitu. Sepakat begitu. Dengan istri itu tak boleh
saya ceramah maulid gitu, enggak boleh. Pasti kalau mau pakai kitab seomeli gitu, seomeli haram, jangan buat muliain jamaah begitu. Itu yang dilakukan karena memang ini pesan daripada kiai kita dan pesan dari guru-guru kita. Li salamatid dunya khisalun arba' ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takuna min saybil unasi aisyah. Begitu Aisyah, jangan ngarep ama orang. Ntar kalau ngarep ama orang bisa berhenti ngaji. Begitu. Maka kalau mau saya dongeng bukan muji, tapi moga ada hikmah ibrah gitu. Istri saya itu tidak tahu jamaah majlis itu, pengurus majlis itu ngasih duit sama saya berapa. Sampai detik ini dari awal nikah kagak tahu. Maka dia kudu hormat sama semua murid saya. Siapa aja mau kaya mau miskin hormati, kasih makan kalau ada makan. Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu bakal milih si ini aja. Dia bagi duit dia. Ini mah jangan pelit. Gitu. Sama laki saya ngasihnya cuma 50.000. Begitu. Sesudah kejadian baru saya dongeng. Kalau mau saya dongeng, itu pesantren Kebon Kopi. Tahunan saya nggak dikasih duit sama Bang Madun ngajar. Berapa tahun itu yang ngasih tanah itu? Sekian tahun kasih 50.000, saya dongengin aja. Buat supir saya namanya Koko, buat dia doang. Istri saya nggak tahu. Maka hormat aja sama orang. Sampai detik ini tak boleh tahu deh orang ngasih berapa sama saya. Kalau pasti saya omeli, dia bongkar-bongkar dompet itu amplop. Tidak lebih, niatannya bukan enggak boleh tahu ini kita orang ngasih berapa, biar hormat sama murid-murid dan jamaah majelis saya. Jangan membedakan mana miskin mana kaya, sama di mata dia. Enggak boleh beda dengan kita, kudu dihormati sama hamba-hamba Allah itu. Kalau enggak bermasalah saya nanti. Begitu agama begitu nyuruhnya, supaya jangan ngarep pemberian orang. Kalau bisa kita beri. Yang keempat, walisai binafsika lil unasi badila, supaya kita bahagia kalau kita ada bantu orang. Yang kita punya bantu orang. Enggak bisa bantu dana, doa. Enggak bisa bantu doa, diam, jangan mencela. Bantu orang yang kita bisa. Jangan enggak bantu orang. Itulah muncul sedikit cerita kenapa pondok tuh gratis. Enggak saya kasih makan tuh santri. Enggak tahu dia di rumahnya orang kaya S2 dia mampu. Kalau pakai akal dia mampu, S3 ada mampu. Pasti duitnya banyak. Enggak, saya pikir lu ada di sini santri gue bahasa budaya, makan sama kita dan sepakat tak bisa. Tapi tidak gratis murni. Kalau gratis murni bakal main-main. Ada kita minta iuran buat bayar listriknya pondok, tanggung jawab dia. Sapu rusak, tanggung jawab dia. Gitu. Itu saya minta. Tapi buat kita tidak ada. Barang seribu harus muliakan ilmu, hormat sama orang yang mau ngaji. Maka gratis mondok di KPN tuh. Yang belum ketemu di Kebon Kopi, bisa nggak kayak Habib Sagap 20.000 dia gratis.
Saya masih pengen kayak begitu, belum ketemu ini ilmunya. Begitu 20.000 santri gratis Ipsagam, hebat. Saya masih mikir-mikir mampu nggak gratis kebun kopi, masih begitu gitu. Kita masih mikir-mikir. Kalau bisa kita muliakan orang tuh, wali sayyibi nafsi kalil unasi badila, bantu dengan pemberian kita sama orang. Apa yang kita bisa bantu orang, bantu orang. Apa aja. Nggak bisa dana, doa. Nggak bisa doa, diam. Begitu. Udah nggak bantu sama masjid, nyelak mulu sama masjid. Itu payah, pengurus masjid itu payah aja, kasihan banget. Jadi pengurus bener aja disalahin, apalagi salah. Jangan kita orang, biar kita bahagia, maklumi kekurangan orang. Diri kita kudu berbuat yang terbaik untuk orang. Ketiga, jangan banyak minta sama orang. Kalau mau minta sama Allah aja, Allah dengan sholawat, dalail, roti, ziarah ke aulia, minta sama Allah. Kalau kita ada, bantu orang. Itulah disebut ghausul ibad, nolongin orang. Maka majelis itu dinama ghausul ibad itu begitu. Kita berharap teman-teman majelis ini menjadi pribadi bermanfaat untuk orang banyak. Apakah dengan ilmunya, apakah dengan hartanya, apakah dengan jabatannya, manfaat. Itulah ghausul ibad. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling mulia di mata Allah bukan yang tahajudnya 3000 rakaat, bukan yang baca Quran sehari 50 kali khatam, tapi yang punya nilai manfaat buat orang lain. Apa aja yang kita bisa bantu orang, bantu orang. Apa dengan caranya? Dan itulah bahagia, karena bahagia itu membahagi. Bahagia itu dari kata bahagi. Kita memberikan kepada orang, disitulah bahagia. Kalau nyenengin diri mah enggak ada habisnya, sampai kapan juga. Nuruti kurang mau kurang aja, sampai mati nggak bakalan dapat ganjaran sodakotin jariyatin. Nuruti kurang mau kurang, namanya manusia mau kurang-kurang. Nuruti nggak punya terus, tapi kita nggak dapat ganjaran sodakotin jariyatin. Biar kata 1000 Jumat tuh ada kotak amal lewat, isi. Jangan pura-pura merem, isi aja 1000 rupiah supaya kita ada ganjaran. Nggak usah banyak, yang mampu kita Allah Maha Tahu. Kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Duit seperak bisa ngebalap jutaan. Itu diantara program yang kita buat tuh Gigi 2000. Dicontoh oleh teman-teman majelis kita yang masjidnya jelek jadi bagus, musolanya bagus. Kenapa 1000 rupiah? Insya Allah kalau 1000 mau mampu. Jangan orang kaya mulu yang masuk surga. Yang bangun masjid ini orang kaya, yang bangun pesantren ini orang kaya. Lah kita yang miskin ini bagaimana? Amin, enggak perlu masuk surga. Maka dengan cara 1000 perak itulah kita berharap masuk surga. Emang mampunya di kelas 1000, begitu maksudnya, supaya kita menjadi pribadi bermanfaat. Dan 4 ini kunci hidup bahagia. Lihat, kalau kita sehat badan kita,
Kenapa? Karena kita enggak makan doang, berbagi juga. Kalau kita pengen bahagia, berbagi. Maka kunci bahagia memberi banyak namun menganggap sedikit. Bahagia pemberian Tuhan sedikit namun dianggap banyak. Itulah bahagia. Dan ini kunci yang dibuat oleh Syekh Zainuddin Al-Madibari. Moga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Berlatih dari yang kecil semampu kita. Apa aja, berbuat kebaikan. Saudara bisa ngajar alif, ajarin alif sama masyarakat. Saudara bisa ratib, ajarin ratiban sama masyarakat. Saudara bisa dalail, ajarin dalailan sama masyarakat. Bikin majelis. Dan yang penting bermanfaat di mana saja. Jangan kita tidak menjadi bermanfaat. Dan ini yang kita minta Tuhan Allah sama teman-teman majelis. Moga teman-teman majelis yang duduk itu, andai tidak bisa menjadi lampu mercusuar yang di atas menara menyinari berbagai wilayah, setidaknya menjadi lilin yang bisa menyinari keluarganya. Yang duduk ngaji itu biar paham. Maka kadang ngajar tidak banyak, sedikit, yang penting dia paham, bisa diterapin dalam kehidupan, latihan sedikit demi sedikit. Di sanalah bakal muncul li salamati dunya wal akhirah, bahagia. Mudah-mudahan kita diberi bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini dah materi kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.